Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammad wa ba'atsahu hadiyan ila siratal mustaqim wa sirajan muniran. Rabbis samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Amma ba'du. Jamaah kuliner ibadah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN dan Patah Palembang. Pertama-tama mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat, rahmat yang begitu besar sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengkaji tentang tata cara Rasulullah menjalankan Ramadhania atau puasa bulan Ramadan. Sebagaimana kita semua sebagai umat Islam, kisah hidup Rasulullah SAW sesungguhnya merupakan cetak biru perjalanan keluhuran akhlak tertinggi, simbol teladan terindah bagi kita umat Islam dan umat di dunia ini. Karena itu dalam konteks keteladanan, Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencoba hidup dan hadir di dalam bulan Ramadan ini. Yang paling kita perhatikan bahwa ternyata bulan Ramadan itu merupakan bulan yang memberikan banyak hal, yang boleh memberikan kepada kita berbagai karya yang luar biasa muncul pada bulan Ramadan. Bagaimana dalam sejarah kita telah dijelaskan bagaimana Rasulullah berhasil menang di perang Badar, maupun begitu berhasil dalam Fathul Makkah ketika menguasai kota Mekah. Mereka Rasulullah beserta para sahabatnya menang dan berhasil di bulan Ramadan. Itu keteladanan Rasulullah yang telah beliau berikan kepada kita. Dan celakanya sekarang malah terbalik. Kalau puasa tadinya membuat karya besar, semua aktivitas kita menjadi lebih semangat, tapi yang sekarang puasa kita menjadi lesu, males, nak tidur baik, amun istilah orang Palembang. Jadi kapan masuk bulan puasa mulailah lesu. Banyaklah kasih, banyaklah cerita alasan. Namun aku di bulan puasa tidur itu biasa dibalik, begawe malam, siang tidur. Nah, hal seperti ini kan tidak seperti yang dibayangkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi pertama Rasulullah berpuasa sambil melakukan aktivitas yang bermanfaat, memiliki karya-karya besar. Yang kedua, setiap bulan Ramadan Rasulullah melakukan tadarus dan membaca Al-Quran. Itu yang sudah diajarkan kepada kita semua umat. Tapi yang terjadi sekarang, bulan puasa itu digunakan bukan tadarus, bukannya kemudian untuk ikut tarawehan. Yang muncul adalah kongko-kongko, yang muncul ada bergitar, yang muncul kemudian main gaplek. Dan lebih parah lagi,
Seharusnya bulan Ramadan di kala puasa pagi subuh itu adalah kita mendengarkan ceramah yang muncul apa yang terkenal sekarang istilah orang asmara subuh. Dan celakanya asmara subuh pada waktu bulan Ramadan itu dia. Itu saudara-saudara sekalian. Nah, konsep seperti inilah harusnya kita bisa menjadikan bagian penting. Bahwa puasa itu bukan, bulan Ramadan itu bukan bulan yang membuat kita yang sesungguhnya tidak pernah kita lakukan terjadi bulan-bulan Ramadan. Maka itu Rasulullah kemudian yang ketiga, beliau selalu bangun sahur dia menjelang fajar. Kemudian dia menjelang berbuka puasa hingga azan maghrib. Rasulullah itu berzikir dengan mengesahkan Allah, beristighfar, sembari minta doa surga. Pada saat menunggu ketika Rasulullah menunggu waktu Ramadan, lah kita jalan-jalan cari makanan. Ibu-ibu tahan apa masuk ke wilayah-wilayah apa biasanya sekarang ini ada tempat kuliner setiap hari. Yang lebih parah hanya transaksi jual beli, kadang-kadang di situ muncul yang tidak pas. Di sini keteladan Rasulullah kemudian. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dari 3 komponen penting ini, yang pertama, kita harus pertama sekali kata-kata Ramadan dulu harus kita pahami secara komprehensif. Ini saya pernah dapat cerita, ada mahasiswa yang KKN, biar kelihatan dia jadi hebat, orang bagus, dia nanya sama dia ceramah, saudara-saudara sekalian, marilah kita di bulan Ramadan ini. Oh, coba bulan Ramadan, bulan Ramadan kok jadi bulan Ramadan? Ramadan. Kemudian tadi sudah disampaikan beberapa kisah hidup yang telah diberikan oleh Rasul. Karyanya di dalam bulan Ramadan, ibadah kita berbanyak. Mari saudara-saudara sekalian, para jamaah, mari kita mengintrospeksi diri selama bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan menjadikan bulan yang penuh memberikan berkah, yang bisa memberikan maghfirah kepada kita, sehingga pada harinya nanti kita masuk ke masa Idul Fitri dalam kehidupan, dalam suasana yang baru, dan memberikan kenikmatan sebagai orang yang berhasil dalam membangun kehidupan, dalam membangun jiwa dari menahan diri, kemudian kita kembali berupaya menjadi yang terbaik. Sukses untuk kita semua, selamat untuk kita. Mari kita berpuasa, jadikan Rasulullah SAW keteladanan dalam membangun puasa, terutama di era milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.